Oke, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV, dan di video kali ini kita akan membahas tentang seputaran trotolan murai batu. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang perawatan trotolan murai batu supaya murai batu kita tetap sehat dan selamat sampai dewasa. Jadi merawat trotolan bukan hanya memberi pakannya saja ya, tapi juga kita harus memperhatikan sekitaran kandang dan juga kesehatan si murai batu tersebut ya. Jadi murai batu sakit mungkin banyak penyebabnya ya. Dan pertama, pada saat kita panen mungkin trotolan sehat, tapi setelah kita panen beberapa hari, kenapa kok trotolan seperti sakit ya? Itu disebabkan karena mungkin yang pertama tadi adalah kandang yang tempat sarangnya yang kotor ya. Ini contohnya, ini ya namanya juga lagi ada, kebetulan di sini lagi ada mau ada acara ya, ada hajatan, jadi murai batu tidak begitu tidak begitu terkontrol, dan saya juga nggak bisa maksimal di rumah karena saya juga bolak-balik ke tempat istri gitu ya. Nah, ini dia. Jadi kalau sudah seperti ini harus kita bersihkan ya. Nah, untuk trotolan yang biasanya tanda-tandanya sudah ada sakit, itu yang pertama dia mulai lemas, kemudian yang kedua juga dia susah makan ya. Kadang nggak mau makan, kadang makannya dibuang langsung, ataupun dia nggak bisa nelen makanan. Itu menandakan murai batu kita dalam keadaan tidak sehat ya. Jadi yang selanjutnya, kotoran murai batu sudah encer ya. Sudah encer di saat dia belum bisa bertengger. Tapi kalau dia sudah bisa bertengger ya, sudah bisa terbang, itu biasanya memang kotorannya sudah tidak menggumpal lagi seperti biasanya. Nih, jadi kebersihan kandang sangat penting dan sangat diutamakan dalam perawatan murai batu ataupun trotolan murai batu. Ini saya sedang melakukan proses pemindahan tempat sarangnya ya, ke sarang yang lebih bersih. Ini kotor sekali ya. Ini udah ada tanda-tanda kurang sehat. Jadi yang seperti ini kita harus cepat memberikan vitamin dan obat supaya si murai batu ini kembali sehat. Nah, ini bisa kita coba juga dari tubuhnya. Nah, kita pegang di bagian dadanya depan sini, di tengah ini. Kalau misalkan dadanya runcing, itu menandakan murai batu dalam keadaan tidak sehat. Ini sedikit agak runcing ya. Nah, ini disebabkan mungkin karena pola pakan yang tidak baik ataupun tidak sehat, dan bisa jadi juga terkena ataupun terpapar dari kotoran murai batu yang tidak kita bersihkan. Nah, itu dia penyebabnya. Ini kita pindahkan dulu, ini kita buang. Nih, kita lihat ya, ini udah kotor sekali. Ada bekas pakan lolohan, ada kroto juga, dan di sini ada sebagian bekas kotoran-kotoran yang sudah kering. Nah, ini berbahaya sekali sebenarnya untuk kesehatan murai batu kita. Maka dari itu kita harus ganti ya, kita harus rutin perhatikan ini. Nah, ini kita bersihkan seperti ini. Nah, jadi kalau bisa, kalau ada tempat yang baru kita ganti yang baru, tapi kalau tidak ada nggak apa-apa, tapi kita bersihkan ya seperti ini pakai tisu. Bentar ya, pakai tisu seperti ini sampai benar-benar sekiranya bersih ya. Tuh, kotoran yang masih lengket di sini kita bersihkan, seperti kotoran yang masih encer ya. Kalau yang kering ya gimana lagi, nggak bisa, mungkin kita bersihkan aja ya, kering. Kita congkel-congkel kalau yang kering ya. Ini kita bersihkan seperti ini. Nah, kalau sekiranya sudah agak bersihan, barulah kita kembalikan trotolan ke dalam kotaknya ini. Jadi untuk pakan, berilah pakan yang sehat-sehat supaya trotolan sehat dari penyakit ya. Ini kita pindahkan dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Ini saya ambil sarang dari induknya tadi.
Nah, ini kan kembali bersih dia. Sini. Kalau ada sekiranya bagian-bagian tubuh si murai batu ada yang kotor, kena kotoran, nah maka dari itu kita harus bersihkan dengan cara membasahkan tisu, ya, membasahkan tisu dan mengelap. Sebentar saya ambil ya. Nah, oke, ini tadi tisunya sudah saya basahkan, jadi sedikit aja ya. Yang penting tisunya lembab supaya kita enak membersihkan kotoran pada murai batu. Mungkin tadi terkena kotoran kawannya ya. Nah, yang namanya dia juga banyak di sini, jadi otomatis tidak terkontrol untuk pembuangan pakannya, kotorannya, maaf. Dan ada lagi yang harus Anda perhatikan nanti setelah kita bersihkan ini ya. Nah, ini caranya seperti ini. Ya. Ini kayaknya nggak begitu kotor lah, aman. Ya. Dan kita pastikan lubang kotorannya ini bersih supaya dia bisa lancar membuang kotorannya. Kalau misalkan tersumbat, jadi itu sesuatu masalah juga ya. Ini udah bersih nih, udah aman. Kita kembalikan di sini. Kita cek yang ini. Oh, ini bersih juga, ini nggak ada masalah ya. Dah, kalau nggak ada masalah nggak apa-apa, biarkan aja. Ini aman juga kayaknya ya, aman. Dan yang ini sebenarnya ada satu lagi, tapi yang satunya sudah terbang. Kawannya ini nih sudah keluar dari tempat sarang ini, dia otomatis dia nggak perlu lagi kita rawat intensif seperti ini ya. Nah, ini kita taruh sini aja. Nah, ada lagi satu hal yang perlu Anda ketahui untuk perawatan trotolan. Usahakan ini Anda pakai alasnya ini melengkung seperti ini, seperti mangkuk. Ini nanti saya lengkungkan lagi. Karena kalau kita datar itu biasanya nanti kaki murai batu akan melebar. Itulah yang nanti membuat si murai batu timbullah kaki ngangkang tadi ya. Kakinya ngangkang, melebar, membuka. Nah, itulah karena itu sebenarnya. Dan jangan sekali meletakkan trotolan di sini tanpa sarangnya, tapi menggunakan tisu aja yang datar. Itu juga tidak dianjurkan. Tapi kalau sudah membentuk bangku, Anda taruh ini di atasnya, ini nggak masalah ya. Nanti biar bisa gantinya biar enak ya. Sebenarnya kuncinya adalah tempat sarangnya ini atau tempat dia bertumpu di sini, ini seperti mangkuk ya, supaya dia kakinya itu lurus dan bisa mencengkram dengan enak. Tapi kalau dia datar itu kakinya melebar-lebar. Itulah yang membuat trotolan pada saat dewasa itu kakinya melebar ataupun ngangkang gitu ya. Nah, itu seperti itu. Oke, mungkin itulah tips untuk perawatan trotolan yang masih belum keluar dari sarangnya ya, atau yang belum bisa terbang kemana-mana ya, otomatis dia masih di dalam ini. Jadi tempatnya harus bersih, pakannya juga harus bersih, dan tempatnya juga harus seperti mangkuk supaya dia enak ya. Anda bisa lihat sendirilah bagaimana indukannya buat sarang ya. Sarang yang atas itu kita ambil aja gitu ya, biar si indukan buat lagi. Oke, itulah tadi tips untuk perawatan trotolan murai batu dan cara melihat si murai batu sehat atau enggaknya. Yang mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.